Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fatwa dan jurisprudensi isbat nikah setelah nikah siri, yang beranggotakan Maulidina Anggun Rahmawati, NIM 21301036, Amalia Farihatul Jannah 21301054, dan Liuk Widyatin 21301077. Di sini saya akan membahas tentang konsep pernikahan siri dalam perkawinan di Indonesia. Yang pertama, isbat nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum adalah apabila perbuatan hukum itu dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti. Untuk dapat membuktikan kebenaran adanya perkawinan yang telah terjadi, maka dapat dilihat dari alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada adalah berupa alat bukti saksi dan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis bagi suatu perkawinan yang berlaku di masyarakat sebagai hasil dan kewajiban pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun alat bukti saksi dalam suatu perkawinan dapat juga diterima tetapi tidak dapat menjamin kelangsungan pembuktian. Selanjutnya, untuk memberikan legitimasi nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, maka ditempuh dengan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan pengadilan agama yang merupakan perkara voluntar. Dan perkara voluntar ini adalah perkara pemohon yang hanya terdiri dari pemohon saja. Oleh karena itu, perkara volunter tidak disebut sebagai perkara karena tidak ada pihak lawan jenis tidak ada objek hukum yang disengketakan. Lembaga isbat nikah atau pengesahan nikah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama, Ayat 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Yang ketiga, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan. Yang kedua, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang ketiga, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jalur nikah siri akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari suatu orang melalui cara pengesahan nikah isbat nikah dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan, kebutuhan, dan kepastian hukum terhadap nikah siri melalui isbat nikah. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Liu tentang pengaturan tentang isbat nikah di Indonesia. Baik, yang selanjutnya pengaturan tentang isbat nikah di Indonesia. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau pegawai pencatat nikah yang berwenang. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan isbat nikah, yakni yang pertama, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang ditetapkan. Yang kedua, dalam buku yang sama diterangkan bahwa isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada pengadilan agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan. Dan yang terakhir, jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas
diketahui suami masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maksud dari yang pertama itu jadi dalam hal ini hanya dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 KHI sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkawinan dalam angka penyelesaian perceraian. Yang kedua, hilangnya akta nikah. Yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Dan yang terakhir, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Dan penjelasan yang kedua yakni sifatnya adalah permohonan, semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan. Terkait hal ini perlu diperhatikan hal sebagai berikut. A. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat volunter dan produknya berupa penetapan. B. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah satu seorang suami istri, maka permohonan bersifat konstesius dengan mendudukkan suami atau istri. Dan yang terakhir, jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus diajukan pihak dalam perkara. Apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu analisis terhadap penetapan nikah siri dalam putusan hakim nomor 0262/P/2017/PA-MNA dan putusan nomor 7/PDT-P/2017/PA-PAL. Dalam dua perkara ini, keduanya disahkan oleh hakim karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam dua kasus tersebut, saat melangsungkan pernikahan, keduanya sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sesuai syariat Islam, yaitu terdapat dua calon mempelai wanita dan pria, wali nikah, saksi nikah, dan ijab dan qabul. Hal itu sesuai pasal 14 kompilasi hukum Islam, juga menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada putusan tersebut di pengadilan agama yang mengajukan agama Islam, sehingga bisa disahkan pernikahannya, sebab saat melangsungkan pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Dan kedua kasus tersebut diakui dengan hukum Islam, namun tidak diakui negara, sebab aturan negara harus dicatatkan ke pegawai pencatat nikah sesuai pasal 5 dan pasal 6 kompilasi hukum Islam. Dalam melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak tidak ada halangan dari pihak manapun, sehingga sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf E kompilasi hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dalam kompilasi hukum Islam terdapat aturan bahwa seseorang yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta pernikahan dapat melalui isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama dengan syarat dan ketentuan yang berada di pengadilan agama itu. Dan hakim pengadilan dapat mengabulkan jika sudah sesuai dengan rukun dan syarat dan tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam dan negara yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.